Di Kementerian Agama dari sekitar 5.000-an yang melamar 222 ribuan. Aku masuk ya, dan 2 minggunya orientasi. Itu tadi, sekelompok saya itu kebetulan orang pesantren semua, dan salah satunya ustadz. Negara kita dengan permasalahan yang sebegini kompleks, kok kayaknya nggak mungkin banget ya kalau kerjaan itu pasti monoton. Tipikal anak-anak milenial itu berbeda dengan stigma bekerja sebagai PNS. PNS itu adalah generasi kakak-kakak kalian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bimas Islam, ketemu lagi dalam podcast To The Point Bimas Islam. Siang ini kita akan membahas sebuah tema yang agak menggelitik. Bagaimana teman-teman milenial memilih profesi menjadi CPNS atau menjadi PNS. Kita akan tanya langsung ke mereka. Pokoknya pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa kalian sebagai anak-anak milenial memilih menjadi PNS? PNS itu kan birokratis. Stigmanya itu kan dalam tanda kutip berbelit-belit, lamban. Sedangkan anak-anak monoton. Itu lagi kerjaannya. Ntar sama kontra yang di monotonnya itu ya sebentar ya. Ah iya bagus ya. Dia bilang sendiri terus dia mau kontrain sendiri. Enggak, itu ada di ini kan narasinya kan. Sedangkan anak-anak milenial itu apa ya anak-anak milenial itu karakteristiknya? Cepat, dinamis, terus nggak suka terlalu banyak aturan, pengennya serba simpel, serba instan. Kenapa? Apa nih? Jadi PNS. Ente kan milenial. Ini udah mulai nih. Udah mulai dong. Oh, ya, pertama masalah monoton. Kalau saya sih nggak begitu yakin ya ketika dibilang kerjaan PNS itu monoton gitu ya, sehingga tidak sesuai dengan karakter anak milenial gitu ya. Kalau saya sendiri mikir bahwasanya dengan negara kita dengan permasalahan yang sebegini kompleks, kok kayaknya nggak mungkin banget ya kalau kerjaan itu pasti monoton gitu. Saya berpikir bahwasanya mestinya akan ikutan kompleks juga dong kerjaan gitu kan. Dan itulah namanya ngurusin negara demikian gedenya kayak gini. Betul. Pasti urusan pekerjaan juga kompleks ya. Iya. Dan karena pekerjaannya kompleks pasti nggak monoton. Betul. Gitu. Itu menurut saya. Tapi faktanya ketika Anda bekerja sebagai PNS, monoton nggak kerjaan? Ternyata memang enggak. Ternyata enggak. Berarti stigma PNS kerjanya monoton tidak terbukti. Iya. Kebetulan kali posisi dia emang kerjaannya banyak. Sampai tengah malam masih kerja Sabtu Minggu. 1 hari dalam 5 hari kerja Anda WFH. Tapi 7 hari semuanya adalah hari kerja. Betul. Sabtu Minggu juga kerja. Betul sekali. Monoton nggak di tempat ini Mbak Nida? Karena masih baru, jadi emang belum ada tugas yang maksudnya gimana ditanggung jawabin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari teman-teman sih enggak monoton, bahkan ini CPNS baru kan ya tahun 2019. Ya pokoknya gitu ya. Tapi kalian belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kalian menjadi CPNS, menjadi PNS? Ya itu tadi. Apa? Kan tadi monoton. Ya? Tadi kan monoton. Ya oke. Monoton tidak terbukti, tapi nggak menjawab pertanyaan kenapa Anda memilih jadi PNS. Ya ingin masuk ke kerjaan yang kompleks ya sebenarnya ya. Menantang. Iya, itu sebuah tantangan baru gitu kan. Dimana memang kalau bicara motivasi sih sebenarnya ini suatu cerita yang agak panjang sih sebenarnya sih. Cuma singkat kata sih sebenarnya sih dari zaman ketika saya SMA gitu kan, sempat terpikir bahwasanya saya ingin bahwasanya jurusan kuliah yang saya pilih nanti adalah jurusan yang bisa bermanfaat bagi umat secara luas gitu. It's okay lah, mungkin sebagian akan katakan klise banget sih lu punya ini apa namanya tujuan atau motivasi gitu kan. Tapi ya gimana lagi, emang itu yang terpikir di benak saya pada waktu itu seperti itu. Pengen ikut berkontribusi memperbaiki bangsa gitu maksudnya? Iya betul. Luar biasa. Tapi emang itu kan normatif ya? Iya. Tapi kalau emang faktanya begitu mau gimana dong? Jangan sampai kita gara-gara takut dianggap normatif akhirnya kita nggak berani ngomong sesuatu yang sifatnya ideal. Lu normatif banget lu. Ya emang kalau motivasinya gitu mau gimana kan? Sama kayak misalnya kita nggak berani ngomong sesuatu yang nggak berani nanya detail, cuma karena takut dianggap kepo. Kita nggak berani untuk minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan karena takut dianggap baperan misalnya. Itu emang komentar-komentar netizen biasanya sih macam-macam. Mas Tariman kenapa jadi CPNS? Satu angkatan ya?
Iya, saya satu angkatan, kita di formasi 2018, kita TMT di 1 April 2019. Sekarang posisi sebagai Analis kepegawaian di Subak Kepegawaian. analis kepegawaian. Di perencanaan Sebagai sebagai perencana. perencana ya. Kalau Mbak Nida Di Direktorat KUA. sudah ada ininya belum apa sih? Nomenklatur jabatannya itu atau Sudah. posisinya sudah ya? Formasinya. Formasinya? SK-nya itu kebutuhan jabatan. Analis kerjasama. Analis kerjasama ditempatkan di Subdit Mutu Prasarana dan Sistem Informasi KUA. jadi ngurusin KUA, bangunan-bangunan KUA ya. Iya, betul. Tanggung jawab ya. Kartu Masuk nikah. SI-nya ya. Kenapa? Masuk sistem informasinya. Iya, SIMKAS. Iya, Termasuk IT. karena Simkah. Simkah nih di Mbak Nida nih nantinya. Yang ngurusin. Jadi kenapa jadi CPNS? Jadi sebenarnya dari kecil sih cita-cita. Luar biasa. Cita-cita dari kecil Cita-citanya masih tak gitu. saya mau jadi PNS. Jangan-jangan orang tuanya emang udah PNS. Enggak. Orang tua malah enggak pernah sekolah. Wow. Iya, enggak pernah sekolah. Di pondok pesantren? Mungkin? Enggak Enggak juga. Dan memang dari kecil kayaknya yang punya jaminan masa tua siapa lagi sih kalau bukan PNS. Dulu pemikiran saya ketika saya kecil. Cuma Itu kecil usia berapa udah bisa mikir sejauh itu? Jadi Dari berpikir bahwa kalau jadi PNS masa tuanya lebih terjamin. ya, itu bahwasanya dulu kan stigmanya masyarakat adalah ketika sudah dapat pensiun gitu loh. Dapat pensiunnya karena kerjaan apa lagi yang tuanya dapat pensiun, itu satu. Dalam perjalanannya ternyata memang lebih suka melayani masyarakat ya. Maksudnya saya 11 tahun honorer jadi guru. Berarti passionnya emang dari dulu pengen jadi pelayan publik ya, civil servant gitulah ya. Betul, Pak. Betul. Memang itu dari kecil seperti itu. Ini saya udah tangkap dua hal yang berbeda nih. Kalau Mas Tariman ini karena memang passionnya itu pengen melayani masyarakat, pengen manfaat buat masyarakat. Kalau Mas Putra ini suka tantangan, ingin bekerja di tempat yang kompleks. Dan karena negara ini kompleks, pasti kalau jadi PNS pekerjaannya pun kompleks. Dan terbukti ya. Dan Tentu dengan motivasi-motivasi pengen ikut memperbaiki negeri ini juga. kenapa sih milih Kementerian Agama? Terakhir saya di Kementerian Agama itu milih di mana lagi saya bisa majuin agama saya sendiri. Oke. Kan? Ya mungkin ini jalannya untuk memajukan agama kita sendiri. Kita bukan sok-sokan Bukan berarti dengan birokrasinya kita salah, tidak. Bukan berarti dengan membangun agama sendiri kemudian merendahkan agama lain kan ya? Oh, tidak. Tidak ya. Tidak. Terus di mana juga kita bisa berbakti kepada nusa dan bangsa, ya kan? Tinggi banget ya bahasanya. Pak Presiden tolong dilihat. Iya kan? Terus kita juga ibarat sebagai pelayan publik, kita juga bagaimana caranya kita dekat masyarakat gitu, memudahkan masyarakat dalam kita contohnya kita KUA, bagaimana kita informasi kita majukan supaya untuk pelayan publik di masyarakat. Pokoknya Itu intinya itu kita pengen menjadi bagian yang bisa memperbaiki atau berkontribusi bagi bangsa kita lewat jalur birokrasi. Itu persis juga orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, dan meskipun untuk bermanfaat bagi orang lain kan nggak mesti jadi PNS kan sebetulnya. Betul, sepakat. Tapi kita punya keinginan untuk bisa berkontribusi dari dalam ya, memperbaiki birokrasi kita sama-sama, ngebangun negeri kita dari dalam jalur birokrasi di Indonesia. Mbak Nida yang belum kasih gambaran kenapa memilih menjadi CPNS, masih CPNS ya? Jadi saya pengen banget, saya ngedambain banget lingkungan kerja yang support saya buat ibadah, yang nggak mesti soal jamaah sih sebenarnya, cuman orang-orang itu sadar oh ini tuh waktu sholat gitu, jadi harus sholat. Terus kalau Masih bisa, lama ya? Kirain udah mau zuhur, kayaknya masih dekat dong. iya. Terus ya kalau ada kegiatan itu ditutup kafaratul majlis, saya tuh ngedambain kayak gitu. Itu sejak kapan mulai ada keinginan kayak begitu? Ya waktu kerja terus nggak dapat itu sih. Oh sebelumnya sempat kerja di swasta? Sempat, Berarti tempat kerja sebelumnya nggak kayak gitu ya? ya sih, nggak kayak Oh gitu. Dari situ baru mulai ada keinginan untuk oh iya, bahwanya saya Dia pengen tuh teman-teman kerja tuh yang suka puasa Senin Kamis, yang kalau pas waktu sholat saling mengingatkan. Luar biasa loh itu kerja. Iya. Dan dapat nggak suasana itu akhirnya? Waktu ya itu ya mungkin karena tujuan saya gitu, alhamdulillahnya dapat. Jadi waktu orientasi ini masih 3 minggu masuk ya, dan 2 minggunya orientasi. Itu tadi sekelompok saya itu kebetulan orang pesantren semua dan salah satunya ustadz. Jadi Wow. ya jadi kebawa gitu kan perilaku mereka, ikut sholat di masjid jadi ikutan. Tapi kalau yang di Kemenak
khususnya di Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, itu nggak mesti semua dari background pendidikan agama kan? Iya. Tidak. Sarjana umum juga bisa kan? Bisa. Ini kampus mana dulu? Saya S1 akuntansi UGM dulu. UGM. Mbak Nida? Saya komunikasi pengembangan masyarakat di IPB. IPB. Mas Ariman? UIN Jakarta. UIN. Iya. UIN Universitas Islam Negeri ya. Iya. Udah jelas kalau ini satu lajur sama Kemenag misalnya pendidikannya. Ternyata anak UGM sama IPB juga bisa ya masuk jadi CPNS di Kemenag. Ini yang menarik sebetulnya gini. Saya pernah baca artikel katanya sih jadi PNS itu sudah tidak lagi pilihan bagi anak-anak milenial. Karena karakter kerjanya berbeda, kemudian juga semangat dan tipikal anak-anak milenial itu berbeda dengan stigma bekerja sebagai PNS. PNS itu adalah generasi kakak-kakak kalian saja. Kalian lebih bisa cari pekerjaan yang lebih kekinian, jadi influencer dan sebagainya. Tapi kemarin saya malah dapat info bahwa pelamar yang jadi CPNS angkatannya Mbak Nida ini lebih dari 3 juta ya, berapa? 5 juta? 5 juta. 5 juta. Dan karena batas usia maksimal CPNS adalah 35, berarti yang paling tua itu lahiran tahun 85. 5. Dan itu pasti milenial. Karena kalau pakai sensus BPS yang lahiran tahun 85 ke atas pasti milenial. Berarti yang mengatakan CPNS gak tertarik untuk jadi, milenial gak tertarik untuk jadi PNS, terbantahkan dengan fakta itu ya. Iya, kalau bicara data, Mas Sigit, bahwasanya di BKN sendiri sekarang itu sudah enak dengan ada SCCN. Jadi semuanya terpantau, semua pendaftaran dengan satu NIK itu hanya bisa satu mendaftar. Dan di BKN ini sudah ada, kemarin itu di angkatannya di formasi tahun 2019 itu ada sekitar 5 jutaan untuk merebutkan sekitar 152 atau 172, sekitar 150-an itu, 152 formasi yang ada. Jadi 1:33-an lah. Wow, 1:33 orang. Itu untuk yang level nasional? Nasional. Di Kementerian Agama dari sekitar 5 ribuan yang melamar 222 ribuan. Wah, luar biasa dong ya. Ini apa teman-teman ini dan memang mayoritasnya itu di dosen dan guru. Dosen itu sekitar 2 ribuan formasi dan guru 1.800-an formasi. Oh, kalau itu emang kebutuhannya selalu banyak ya? Untuk guru dan dosen, nanti kita untuk madrasah di Indonesia cukup masih banyak, kurang sih memang. Kalau Bimas Islam? Kita pendaftar totalnya itu ada 328 untuk merebutkan 27 formasi. Wow. Dan termasuk Nida salah satunya Nida yang lolos. salah satunya. Luar biasa loh, atas semangat untuk mendapatkan tempat bekerja yang religius. Akhirnya lulus juga. Berapa kali ikut tes CPNS? Sekali doang? Iya, sekali. Luar biasa. Sekarang umur berapa? 24. Ya oke, saya dulu waktu jadi CPNS 25. Mas, saya 3 kali mas. Pernah lamar kemana aja? Saya ngelamar di dulu BKKBN, dulu sampai SKB, sampai wawancara. Oke. Terus kemarin di 2014 di PNBP, Badan Nasional Bencana, itu di SKD gagal, dan itu akhirnya di Kementerian Agama baru lulus. Nih kalau anak UGM kita pernah 3 kali juga 3 kali. 3 kali juga. Ini rata-rata 3. Saya juga cerita. 3 kali. Oh, Sigit juga 3 kali. Nggak, saya pernah ngelamar di Kemenkumham, nggak lolos administrasi karena ijazah nggak related dengan formasi. Oh. Di KPK juga sama. KPK sih bukan CPNS ya, KPK ya lembaga negara lah. Jadi ya mungkin 2 kali lah. Yang kedua di Kemenag masuk. Berapa kali? 3 kali. Dimana? Pertama kali itu 2014 Kemenkyu. Oke. Itu ada cerita sih sebenarnya situ. Ceritain lah. Jadi saya ikut 3 kali ya. Saya ini dulu ya. Pertama 2014 ya, Kemenkyu. Kedua Kemendikbud tahun 2015 ya, setahun setelah itu, atau 2016 ya, nggak lupa nih. Terus yang terakhir ya ini di Kemenak tahun 2018 gitu. Lah, yang tahun 2014 ini Kemenkyu ini ada cerita lumayan menguras emosi juga sih. Jadi pas waktu tahun 2014 itu saya ikut CPNS formasi di Kemenkyu ya. Pas waktu zaman itu kan kita kan diminta untuk milih 3 instansi kan, 3 eselon 1 ya dalam satu kementerian gitu kan. Oke. Nah, waktu itu saya pilihan pertama itu di sana DJA, Direktorat Jenderal Anggaran gitu kan. Kedua itu perbendaharaan kalau nggak salah.
Yang ketiganya itu apa ya, saya lupa, ngasal aja sih sebenarnya. Ini malah jadi sekarang malah berhubungan dengan Deja ya di Nah, itu formasi sekarang. menariknya. Ketika saya keterima di ini Kemenak di sini ya, di Bimas Islam, kebetulan posisi kan di perencana ya. Itu waktu saya awal-awal ya masuk itu diajak sama atasan untuk ke DJA di sana. Datang ke sana. Pas di sini. Iya, pas udah keterima di sini kan, diminta sama atasan diajak untuk ikut penelaan anggaran gitu ya. Datang ke DJA. Wah, ini adalah Saya tempat langsung- yang dulu pernah saya coba. Dek gitu rasanya. Ya Allah, Direktorat Jenderal Anggaran ini dulu saya pingin berdoa, pingin masuk ke sini gitu kan. Ternyata beneran Allah kabulkan. Saya masuk ke situ, ya kan? Masuk. Saya bukan sebagai pegawai. Ini kayak misalnya orang nanya gimana cara masuk ke UI, gampang. Naik kereta aja turun di stasiun Pondok Cina, masuk UI. Ini juga bisa masuk DJA ternyata ya. Masuk doang. Tapi saya bersyukur sih, saya bersyukur karena inti kerjaannya kan ternyata kan ya enggak jauh berbeda, mengurusi masalah anggaran juga gitu kan. Cuma terspesialisasi di untuk keperluan bimbingan masyarakat Islam gitu kan. Tapi masih kaitan dengan yang urusan anggaran lah ya. Ya, masih masih ngurusin Kalau angka-angka dulu duit lah. bicaranya hanya anggaran, keuangan negara, sekarang sudah ke umat juga nih masalah agama Islam. Anggaran dan keumatan. Mungkin kemarin sengaja bukan sengaja ya, mungkin nggak jodohnya di sana, tidak rezekinya di sana, mungkin ya ini rezekinya untuk ngebangun masyarakat Islamnya. Betul, dan itu pas waktu 2014 itu saya udah sampai tahap akhir lah katakan. Beneran. Sama. Jadi Anda terjungkal di ujung ya. Iya. Mendingan saya dong pas administrasi udah nggak lulus jadi hati feel free aja. Dan insidennya itu gara-garanya konyol itu Pak Sigit. Pas waktu itu nggak lolosnya karena ada insiden salah lokasi tes saya. 2014. Itu kesalahan sendiri. Itulah kalau jalan takdir harus memaksa Anda tidak lulus. Tinggal interview itu. Ya, alasan aja dia nggak lulus. Saya juga sama dengan Mas Putra, Mas Sigit. Saya tuh di BKKBN sudah sampai dengan wawancara, bahkan sudah tanda tangan siap ditempatkan karena waktu itu ada 3 tempat yang kosong. Wow. Batam, Gorontalo, sama Manokwari. Oh jadi Mas Putra, Mas Tariman udah siap untuk ditempatkan di Iya, karena waktu itu tiga tempat itu. ada 3 tempat yang kosong, tempatan di pusat di Jakarta, di Halim waktu itu. Tanda tangan di sana, udah siap tempatkan. Wah, ini udah pasti lulus nih. Ternyata Allah berkata lain. Ayo banget. Iya, karena kan udah tinggal 3 orang nih. Ada 4 yang kosong, Jakarta, Batam, Gorontalo, Manokwari. 4 kosong, tinggal 3. Iya pasti lulus dong Pasti ya. lulus dong. betul. Iya. Ternyata keluar Menpan yang baru, ternyata nggak boleh ditempatkan, harus tetap di DKI. Maka tetap training tetap berlangsung. Itu nyeseknya luar biasa Mas Sigit. Tapi ternyata Allah rencananya Senasib ya. Silakan sampaikan alasan-alasan ternyata- kenapa Anda gagal diterima Cuma ya. ternyata Allah ngasih yang lebih baik gitu loh. Oke. Ngasih yang lebih baik dan kita di Kementerian Agama akhirnya kita keterima. Dan Lebih baik maksudnya gimana? Kemenak lebih baik dari BKKBN. bukan. Kalau BKKN kita bicaranya tentang Ini saya keluarga mau berencana. posting di YouTube loh. Oh enggak, kita sensor ya. Bukan berarti, tapi kita di Kementerian Agama ternyata Allah ngejabahnya Oh, iya kita kan untuk tadi ngebangun masyarakat Islam lagi. Karena kan Betul, semangatnya betul, emang sebagai pelayanan publik ya dan pengen melayani umat kan sejak awal. Jadi lebih baik dalam arti lebih pas ya. Untuk bukan membangun berarti agama. yang itu tidak bukan, tapi Oke, ternyata tolong di garis bawahi ya teman-teman ya. Tapi ternyata Nanti kita kasih timer deh biar nggak dipotong. ternyata Allah pembuat skenario terbaik gitu loh. Ketika di sana kita tidak lulus, ternyata kita ditempatkan yang di sini yang untuk kita bisa ngebangun umat gitu loh. Berarti kita yang sudah 2-3 kali tes ini harus belajar sama Nida. Dia 1 kali tes langsung lulus. Dengan motivasi untuk mendapatkan lingkungan kerja yang agamis. Dan alhamdulillah dapat ya. Susah nggak waktu itu masuk tesnya? Berapa kali tes sih? Pertama tuh SKD. Apa itu SKD? Oh, administrasi dulu. Oh ya administrasi. Administrasi dulu. Administrasi dulu ya? Iya. Iya pasti Sering kan. nggak kehitung kali itu. Iya. Itu hitung. Saya udah nggak lulus di situ Pak. Waktu di Kemenkumham Pak. Karena ternyata dari suatu lamaran aja mereka banyak yang udah gagal, Pak. Anda jangan begitu dong. Itu saya waktu di Kemenkumham. Padahal simpel Saya sih nggak banget. lulusnya karena ini. Memang itu saya tahu nggak related ininya apa jurusannya. Gitu. Karena saya kan susah apa jurusan kuliahnya itu agak spesifik. Jadi kalau masuk ke birokrasi peluangnya itu relatif lebih sedikit ketimbang yang misalnya manajemen, ekonomi kan, akuntansi, IT itu kan di berbagai macam instansi ada kan. Kalau jurusan keagamaan kayak saya kan spesifik ininya.
Soalnya ya masukin kenapa aja saya garis gitu. bawahi tadi ketika seleksi berkas sudah mulai berlangsung seleksi, ternyata dari mereka membaca pengumuman itu sudah seleksi berlangsung. Padahal simpel nih surat lamaran. Surat lamaran ternyata sudah dibilang surat lamaran tulis tangan. Ternyata masih banyak yang ketik, Pak. Lagi hari gini masih tulis tangan supaya apa sih? Itu sebenarnya kayak semacam bukan kepatuhan. Mau ya. ngebaca karakter dari bentuk Ya benar, tulisan. saya kan S1 psikologi, Pak. Misalnya. Belum ditanya ya? Oh iya. Iya. Jadi memang ada- Alumni Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Jadi memang ketika Biro Kepegawaian mengeluarkan peraturan tulis tangan, ya kita lihat bagaimana mereka bisa membaca dengan cermat pengumuman tersebut. Oh, Dan seleksinya gitu. sudah berlangsung Oke. ketika mereka membaca pengumuman. I see. Ujian sudah mulai berlangsung. Berarti administrasi itu SKD. Habis gitu, Habis SKD, SKB. apa sih nih jadi kayak lama-lama SKJ itu, dong kita. SKD itu tes kemampuan dasar. Itu yang nyelenggarin BKN kan ya Pak? Hah? SKD. SKD itu cuma kita menggunakan lab CAT-nya BKN. Kalau untuk Bimas Islam, SKD itu seleksi. kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kalau Jadi isinya SKB bidang. jadi spesifik ke pekerjaannya. Oke. Ya, jadi kalau SKD itu isinya kebangsaan. Jadi apa namanya? Pilihan ganda lah. CAT. Keren banget, saya nggak bisa loh. Ya, terus apa namanya? Kemampuan dasar hitung yang kayak gitu, terus kepribadian. Kalau misalnya SKB udah praktek kerja, terus wawancara kayak gitu. Berarti masuk pas lagi pandemi dong ya? Belum. Untuk Seleksinya? SKD itu ketika masih bulan Maret, awal Maret, itu kita masih bisa mereka datang ke lab CAT BKN. Kan sepanjang tes itu berarti kemudian terkendala sama pandemi yang udah mulai masuk di awal tahun 2020 berarti kan? Ini kalau Iya, sejarahnya betul. mereka agak cukup panjang nih Mas Sigit nih. Mereka Jadi- nih Saya ada pertanyaan, kenapa masuk 2019 ngelamarnya? Kok mulai kerja 2021? Pasti gara-gara pandemi ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi formasi tahun 2019 diasas oleh Menpan, keluarlah formasi yang disetujui oleh Menpan. Kan kita nggak boleh sembarangan langsung buka karena kan kita mengajukan di formasi Menpan, keluarlah persetujuan dari Menpan apa saja yang formasi yang diterima. Itu di formasi di akhir 2019. Seleksi berkas di akhir 2019. Kita CAT itu di awal Maret. Dan awal Maret itu kan sudah mulai pandemi tuh. Pertengahan Maret. Yang dijadwalkan akhir Maret atau awal April itu sudah SKB. Kompetensi bidang yaitu ada 3, wawancara, psikotes, sama praktek kerja. Ya. Itu terundur gara-gara pandemi Sampai September. sampai September. Tapi nggak susah banget berarti ya. Ini buktinya dari persaingan yang demikian ketat bisa masuk. Susah sih. Susah. Susah ya. Kalau misalnya Soal-soal nih teman-teman yang lagi nonton, mereka pengen nanya tips supaya bisa jadi CPNS supaya lulus seperti Mbak Nida, Mas Putra, Mas Tariman, apa yang mau dikasih ngasih advice apa ke teman-teman yang lagi nonton? Ya kalau ikutin alurnya aja dengan baik, terus berdoa. Tapi sebenarnya yang pengen Nida share ke teman-teman tuh apa ya? Kalau misalnya kita pengen banget terus akhirnya nggak dapet, itu sebenarnya bukan berarti kita payah atau gimana. Itu berarti bukan jalan yang terbaik buat kita. Oke. Iya, jadi malah doanya menurut Nida ya, diajarin sama orang tua. Ya kamu doanya dulu gimana waktu Iya, pas doanya justru- tes CPNS? Doanya justru ya Allah kalau ini emang yang terbaik dilulusin, tapi kalau misalnya bukan yang terbaik, bukan jalan saya, gitu, bukan bawa maslahat, justru jauhin. Wih, Terus gaya. kasih jalan yang baik. Kayak ini ya, kayak doa mau nikah ya. Dari jodoh. Jadi jodoh. Istiqoroh. Iya. Allah, kalau Iya, dia benar-benar. adalah jodoh Jodoh. terbaik bagiku, mudahkanlah. Iya, Kalau bukan jodohku, jodohkanlah. iya pakai prinsip itu sebenarnya. Karena ini kan benar begitu. Iya, benar-benar maksudnya ini kan juga pilihan hidup. Oke, tapi kalau misalnya mau nyoba lagi nggak ada salahnya kan? Iya. Berusaha lagi. Ya, sampai dengan batas 35 tahun. 35 tahun. Jadi teman-teman yang lagi nonton, kalau Anda pengen jadi CPNS, perhatikan Baru maksimal sekali usia. gagal, baru sekali gagal, umur masih dapat, dia udah nyerah, udah kayaknya
Peluang masih banyak ya. Sampai umur 35. Lulus kuliah kan rata-rata ya 22, 22. 23. Sedangkan batas jadi CPNS 35. Jadi ada waktu 13 tahun Anda untuk mencoba setiap tahun ya. Dan ada yang lulus pada percobaan ketiga. Pada tes yang ketiga, ada juga yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ada juga teman saya yang usia 35 persis di ujung waktu dia lolos jadi CPNS. Ada nggak angkatan? Angkatannya ada. Angkatan Mbak Dida ada juga yang kayak gitu. Wow. Umur kalian 85 ya? Iya. 85. Wow, sepantaran saya dong. Iya, tapi kuncinya cuma satu, Pak. Mas Sigit. Jadi adalah umur 35 ketika dia mendaftar. Ketika mendaftar, Iya. bukan ketika masuk kerjanya. Bukan, ketika mendaftar. Jadi ketika dia mengklik di SSCN, contoh misalnya 30 lahir 30 November. Jadi ketika ngeklik sebelum umur 30 November ketika dia berulang tahun ke umur 35. Meskipun besoknya dia ulang tahun. Udah nggak apa-apa. Yang penting ketika mendaftar belum berumur 35 tahun. Berarti kalau kasusnya kayak angkatannya Nida, dia waktu daftar misalnya 35, bisa jadi pas masuk udah 36 atau 37 dong ya? Kan Iya, karena- jedanya sampai 2 tahunan ya? Setahun sih. Setahun. Lebay dikit ya.